warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 2 September 2022. Dan sore ini Bang Kumis ada di kawasan pemerintahan Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Pendopo, Bupati Pandeglang. Dan hari ini Bang Kumis akan mencoba untuk mencari informasi, mengajak bincang-bincang Ibu Bupati soal Pandeglang. Nanti bagaimana bincang-bincang Bang Kumis bersama Ibu Haja Irna Nurlita, Bupati Pandeglang, dari Pendopo, Kabupaten Pandeglang. Channel Bang Kumis mengabarkan. Mendengar suaramu, yang kedua ini 21 Mei 2021 Ibu dilantik. Ini mau 2022. Nah, Mei kemarin Ibu pas 1 tahun. Nah, berarti 1 tahun Mbak. Kalau mempertanyakan kinerja Ibu Bupati, anggap saja dalam 1 tahun bekerja, Bu, ya. Iya. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Ibu selama 1 tahun bekerja ini? Dan kok seolah-olah Jaka Mantul itu belum terlihat nampak. Masih ada beberapa justru di berita-berita yang naik, yang beceknya, yang hancurnya gitu loh. Iya. Nah, bagaimana cara meyakinkan publik Pandeglang, Bu, bahwa Ibu semua kebijakannya sudah tepat untuk apa? Kan harus kita edukasi. Ini ada satu lomba selfie di jalan Iya, becek. jalan becek. Ya, itu sebuah Jadi kreativitas warga sebagai pemerintahan. Efektifnya sebuah pemerintahan itu khususnya para kepala dinas, camat, dan yang selama ini menjadikan isu yang terus berkembang, Bu, ya. Ada banyak rangkap jabatan, camat ini masih PLT, apa PLH lagi. Itu Ibu menyikapi supaya idealnya sebuah pemerintahan yang efektif kan semua itu harus ada, Bu. Iya. Tapi kenapa dikosongkan itu loh, Bu? Nah, kemarin kan Bang Gus menanyakan apakah sudah tepat iya. kebijakan keputusan Ibu untuk Insyaallah. jabatan-jabatan tersebut, karena ada beberapa polemik di warga, terutama tentang rumah sakit. Tapi Ibu udah duluan, coba jelaskan. Iya, secara kadang-kadang detail. tuh anak-anak Ibu yang Untuk P3K-nya ini jadi rame juga, Bu, ya. Iya. Karena konon yang sudah di SK-kan saja itu belum kegaji katanya. Iya, Sekarang buka lagi. iya. Gimana coba Ibu Nah, menceritakan? Dan Bang Kumis sendiri sudah sering mempertanyakan tentang kebijakan tentang sepeda listrik gitu loh. Dan sampai hari ini tetap itu menjadi satu polemik. Jadi ini masyarakat ya, ini jangan dipolitisasi. Oke, Bu. Nuhun Bang Kumis Berbagi, terima kasih jadi corong kami membantu mengedukasi masyarakat. Salam sehat, Waalaikumsalam. Oke, Bu. Makasih loh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 2 September 2022 di awal bulan September. Alhamdulillah. Dan hari ini Bang Kumis mendapatkan satu kehormatan lagi nih sama Ibu Haja Irna Nurlita, Terima Bupati kasih. Pandeglang. Alhamdulillah, Waalaikumsalam Bang Dimana, Kumis nuhun. saat-saat sebelum pilkada, Bang Kumis juga pernah bincang-bincang seperti ini, hanya momennya yang berbeda. Sambil jalan-jalan di belakang. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan rencana Ibu, seandainya kalau Ibu terpilih jadi Bupati Pandeglang periode kedua. Syukur alhamdulillah dikasih kepercayaan oleh warga Pandeglang, Ibu kembali memimpin. Amin, amin, amin. Dan ini sudah memasuki Periode yang kedua ini 21 Mei 2021 Ibu dilantik. Ini mau 2022. Nah, Mei kemarin Ibu pas 1 tahun. Nah, berarti 1 tahun, Mbak. Kalau mempertanyakan kinerja Ibu Bupati, anggap saja dalam 1 tahun bekerja, Bu, ya. Ya, mungkin itu dulu pertanyaannya. Iya, iya. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Ibu selama 1 tahun bekerja ini? Iya, jadi memang nggak mudah ya.
pada saat Ibu pilkada di periode kedua, Ibu berpasangan lagi dengan Tanto Arban, adik Ibu tersayang itu di pilkada 2020. Nah, pelantikan Ibu periode kedua Irna Tanto itu di bulan Mei ya 2021. Sampai dengan sekarang berarti 1 tahun 2 bulan di tengah COVID-19. Semua memang anggaran kan direlokasi ke sana semua. Nah, akhirnya di periode kedua inilah Ibu banyak terpotong agenda-agenda penting untuk mensejahterakan masyarakat, yaitu infrastruktur dasar, salah satunya jalan. Nah, karena harusnya Ibu selesai di 2024 itu jalan kabupaten, harus selesai, dan jalan lingkungan sesungguhnya. Karena pasca tsunami, 2 tahun COVID, tambah lagi 2 tahun COVID itu semua relokasi semua, refocusing untuk penanganan COVID. Jadi ada hampir 2,5 tahun tuh agenda untuk menyelesaikan jalan tuh terhambat. Nah, di tahun kepemimpinan Ibu di periode kedua ini dengan Tanto ada program Jalan Kabupaten Mantap Betul. Walaupun anggarannya tidak bisa maksimal, tapi saya cubit-cubit semua. Dari semua dinas, semua ya belanja dasar saya berikan, tapi tidak maksimal karena saya giring, hibah-hibah juga saya kurang-kurangi. Saya giring juga untuk menyelesaikan jalan. Nah, adalah ruas jalan hampir kurang lebih hampir 90 ruas jalan kabupaten yang kami benahi dan ditambah jalan desa karena memang sekemampuan kami. Karena kan setiap jalan itu ada kewenangannya, ada kewenangan oleh kepala desa, ada kewenangan oleh bupati, ada kewenangannya oleh provinsi oleh gubernur, jalan nasional oleh Pak Jokowi. Nah, ini sedang kami benahi untuk sisanya jalan kabupaten itu 150 km lagi. Sesungguhnya kalau nggak ada COVID mas sisa Ibu tinggal 70 lagi. Jadi setahun juga selesai. Idealnya sih tiap tahun tuh harusnya Ibu menyelesaikan jalan kabupaten tuh 100 km. Tapi kita kan nggak tahu, Allah memberikan ujian ada COVID ya. Jadi masihlah sisa hutang Irna dan Tanto itu 150 km lagi. Nah, kita jadwalkan lagi tahun depan untuk penyelesaian jalan infrastruktur. Nah, gitu Bang. Pertanyaan warga Bu ya, di mana tadi sudah jelas sebenarnya semua warga Pandeglang pasti tahu lah yang disebut Cakamantul. Iya. Karena sebelum dilaksanakan pun itu Cakamantul sudah gaungnya itu memang harapan warga memiliki jalan yang dikatakan tadi. Tetapi kadang-kadang warga sampai hari ini kok seolah-olah Cakamantul itu belum terlihat nampak. Masih ada beberapa justru di berita-berita pun yang naik, yang beceknya, yang hancurnya gitu loh. Iya. Nah, bagaimana cara meyakinkan publik Pandeglang Bu bahwa Ibu semua kebijakan itu sudah tepat untuk warga? Kan harus kita edukasi masyarakat ya. Uang kan nggak turun dari langit. Kemarin kan COVID dan masih ya melandainya COVID ini kan banyak juga relaksasi ya, masyarakat minta jangan dulu ditagih pajaknya, hotel-hotel juga bersurat ke Ibu jangan dulu ditagih pajaknya, kan Ibu nggak bisa memaksa mereka masih hidup saja di tengah COVID ini, bisa memberikan keleluasaan untuk masyarakat kami bisa tetap bekerja di usahanya masing-masing. Ibu sudah bersyukur, tapi Ibu punya punya anggapan bahwa masyarakat ini semakin ke depan ini semakin ke sini semakin pintar kok. Jadi yang sudah kita bangun ya tolong diapresiasi. Ya, hampir 300 miliar ke sana. Kan nggak uang kecil. Kenapa? Karena kan tadi saya bilang 2,5 tahun kan ada tsunami. Tsunami itu kita nggak bisa ngebangun jalan keseluruhan. Jadi kami berfokus kepada 13 pesisir. Kecamatan pesisir yang ambruk jalannya, jembatannya rusak, yang rumahnya hilang. Kan kami harus benahi ya. Masyarakat harus tahu tuh. Anggaran itu kami belokkan ke 13 kecamatan pesisir. Selebihnya yang belum kami bangun, kami upayakan di 2020. Nggak taunya ada COVID. Pemerintah pusat melarang Bupati Wali Kota se-Indonesia untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan di luar penanganan COVID. Nah, 2 tahun ini jedanya saya tidak bisa menunaikan tugas saya sebagai bupati untuk menjalankan tadi amanah membangun infrastruktur jalan. Nah, di tahun ini kan nggak mungkin saya langsung bangun 300 atau 200 kilometer. Uangnya dari mana? Jadi kami bangun dulu 50 kilometer dari anggaran yang masih bisa fleksibel. Nah, tahun depan mudah-mudahan kita bisa membangun ke sampai angka 100 atau 70 kilometer. Sehingga 2 tahun ini kami bisa menyelesaikan tugas kami. Sesungguhnya saya berakhir dengan Tanto itu 2026. Tapi kan ada undang-undang ya di sana yang memang di tengah perjalanan kami itu JMD yang kami susun kan sampai 2021 kami dilantik sampai dengan 2026. Tapi karena ada undang-undang yang
mensyaratkan ada Pilpres di 2024, mau nggak mau kita ini habis di 2024. Tidak hanya saya saja, ada 270 kabupaten kota yang memiliki nasib yang sama. Harusnya kehilangan memang pengabdian kami 1,5 sampai 2 tahun yang hilang karena kepotong adanya Pilpres dan Pileg serentak se-Indonesia gitu. Tapi tidak nggak membuat kami kecil hati, walaupun tugas kami harusnya 5 tahun, kepotong 1,5 tahun. Kalau yang lain bilang rugi amat nih kemarin, karena kan kita ingin menunaikan tugas-tugas kita. Jadi insya Allah kepada masyarakat banyak, saya melalui Pak Bang Kumis Berbagi ini berterima kasih karena Bang Kumis Berbagi ini menjadi corong kami. Pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang, tolong bantu warga netizen ya untuk bisa berimbang. Tajam boleh tapi harus berimbang. Kayak jalan desa yang 3 meter bukan urusan bupati. Ini mata saya ke sini apa ke sini? Sama, semua ada semua. Jadi bukan urusan bupati. Kalau jalan desa itu kan ada anggaran dana desa. Kami tuangkan di situ ada 1,2 miliar, ada yang satu desanya 1,8 miliar. Bangun dong, Ibu bangun jalan kabupaten, kepala desa bangun jalan desa. Jadi kita bisa sinergi gitu. Nih sekarang kepala desa semua mintanya untuk dibenahi. Utang Ibu aja untuk kepada masyarakat untuk jalan kabupaten belum selesai. Jadi mana dulu yang Ibu prioritaskan? Pasti jalan kabupaten kan? Sampai nanti Ibu selesai menunaikan tugas sebagai bupati wakil bupati dengan Pak Tanto, Ibu udah menyelesaikan tugas pokok Ibu. Kalau jalan desa, kepala desa dong yang bangun. Jadi yang di foto-foto yang becek-becek yang jalan ke kebon gitu ya, yang jalan kecil-kecil itu. Bahkan ada satu lomba. Ini ada satu lomba selfie di jalan becek. Jalan becek. Ya itu sebuah kreativitas warga sebagai bentuk kritik kepada pemerintah. Oke saja. Bagus ya. Dan sekarang nih di era sekarang ini untuk membangun Pandeglang lebih kuat ini tidak hanya kepada pemerintah aja. Jadi harus ada kolaborasi cantik, swasta, pemerintah, rakyat masyarakat gabung. Di sebahagian kabupaten kota yang lain dan di Pandeglang juga ada di beberapa desa, dia membangun dengan mandiri. Ya, ada pengerasan dengan iuran karena bupati menganggarkan dengan DPRD di lokus-lokus tertentu. Kan nggak mungkin langsung Ibu bangun semua. Sementara ada masyarakat yang nggak sabar tapi punya anggaran sendiri untuk berbagi kepada rakyat masyarakat. Love you katanya gitu. Mereka patungan, ada yang 500, ada yang 300, ada yang seperak, 2 perak, ada yang goreng cawu, gogodoh cawu begitu ya, untuk membangun jalan-jalan yang tadinya belum sama sekali ada landasan batunya, dibuat pengerasan. Tinggal nanti ke depan Ibu ada anggaran dibahas di Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten untuk Ibu lakukan nanti beton kah atau kan hot mic kah gitu. Ya, Ibu sih selalu berbaik sangka apalagi kepada rakyat masyarakat Ibu karena mereka kan ada ketidaktahuan. Jadi Ibu harus maklum karena semua masyarakat kan harus tahu ada prosedurnya. Kalau Ibu ingin menunaikan tugas Ibu membangun A, B, C, D itu harus dibahas dengan DPRD. Jadi setahun itu belanja apa dibahasnya 1 tahun sebelumnya. Ini sekarang Ibu mau membangun tahun 2023, Ibu bahasnya sekarang dengan DPRD nanti. Apa yang mau dibelanjakan? Mau beli sayur, mau beli bawang, mau beli gula dan lain sebagainya. Di mana belinya? Oh mau bangun jalan di desa ini, kecamatan ini. Tiba-tiba ada yang demo. Saat itu juga harus dibangun, sekarang nggak bisa Pak. Itu ada mekanisme yang kita atur sesuai dengan anggaran yang kita udah formalisasinya seperti apa, kita sasar, kita sisir, kita susun mana yang prioritas. Kalau misalkan pemukimannya kepala keluarganya sedikit, kan kita prioritaskan ya kakaknya lebih banyak dulu, yang padat dulu untuk kita bisa selesaikan. Tapi kalau di ujung sana sekarang sedang ditata oleh para camat, oleh Perkim, oleh Dinas PU untuk masyarakat juga tidak sekonyong-konyong membangun rumah yang memang di satu gunung gitu di pojok sendirian. Sementara kalau sudah ada bangun 1, 2, 3 rumah itu jalan harus kami bangun. Jadi harus ada penataan kotanya di sana, kecamatan harus hadir nanti untuk berkoordinasi dengan masyarakat. Begitu juga sudah kita bangun memang lahan pertanian. Ya sudah kita bangun tuh Patia udah makin cantik, sisanya tinggal 5 kilo lagi. Jadi sabar. Jadi semua kecamatan ini kurang lebih ada yang kurang 7 kilometer, ada yang kurang misalkan 3 kilometer ya. Semuanya kan 150 kilometer tuh enggak semuanya harus dibangun saat itu juga. Jadi kalau 150 km dibagi 35 kecamatan tuh nggak lebih, satu kecamatan tuh ada yang masih hutangnya 10 km atau di bawah 10 km. Jadi sisa-sisa yang selfie jalan becek itu kasih tahu tuh ya kepada kepala desa. Kalau jalan kabupaten insya Allah Ibu urus. Kalau jalan desa kasih tahu kepala desanya, jadi fair ya. Nggak bagi yang belum tahu.
Ya, Ibu beritahu sekarang supaya nanti nggak main ngeklaim gitu ya, ngeblame gitu. Ngeblame itu menyalahkan. Tapi kadang-kadang kepala desa juga butuh disupport oleh dana dari pemerintah kabupaten. Ya Ibu bantu. Ya, bantunya semampuan kita. Karena prosesnya ada di DPRD pembahasannya sambil dengan ketok palu nanti mana yang kita sanggupi. Ibu harus ngebangun jalan kabupaten. Tahun depan misalkan Ibu harus bangun 50 lagi atau 75 km. Nah, sisanya 2024 Ibu udah selesai tuh. Nah, desa minta tuh, "Nande, Bu, bantu dong, Bu, bantu dong, Bu." Atau urusan mana cek Ibu? "Iya, Ibu kan ini nggak sanggup kalau kami bangun semua." Iya, Ibu bantu ya, tapi jaga kondusivitas. Jangan saling fitnah. Kalau mau dibantu harus baik-baik. Jadi masyarakat edukasi bagi masyarakat yang nggak tahu, oh iya ya, kan kasihan masyarakat Ibu dosa. Caci maki kepala daerah, caci maki camat tuh jempolnya berbahaya tuh buat pulang ke akhirat gitu, khawatir nggak selamat. Ininya salahnya orangnya tersesat karena salah konfirmasi, salah koordinasi, salah informasi. Jadi kepala desa juga saya didik kemarin, saya edukasi, kasih tahu bahwa itu tugasmu, itu kewenangan kepala desa dari dana desa. Kalau kamu nggak sanggup, Ibu bantu, tapi sekemampuan fiskal kita. Berapa Ibu bantu? 45 ruas ya. Masa seluruh ruas itu uang dana desa buat apa gitu. Ibu bantu ya 2 ruas ya gitu. Jadi semua jalan ini ada BIN-nya, ada pemiliknya gitu. Jalan itu jalan-jalan di pasar kan kemarin teriak-teriak tuh. Kalau banjir di Pasar Badak tuh, "Bu, Ibu Bupati kemana?" gitu ya. Aduh, itu kalau Ibu mau nyampein ke Anda semuanya, masyarakat tersayang, itu tuh jalan provinsi, kewenangannya gubernur. Tapi nampaknya ya kan? Dibangun, Bu, ya. Akhirnya kan dari provinsi, dari provinsi kan nggak ada respons. Tapi Ibu udah gatel, hati Ibu udah nggak kuat gitu ya. Masyarakat tanya tuh banjir puluhan tahun, Ibu minta ke provinsi tidak juga direalisasi. Akhirnya pakai anggaran kita deh 6,5 miliar. Tuh diberesin semua irigasinya ya. Kan para pedagang mohon nanti jangan buang sampah sembarangan. Sedimentasinya 90%, 95% udah sampah dan pasir semuanya. Nah, setelah udah dibangun tuh nggak ada yang apresiasi Ibu, nggak apa-apa. Memang kewajiban Ibu harus melayani masyarakat. Tapi setidaknya 6,5 miliar itu harusnya bisa dianggarkan oleh Pemprov Banten. Harusnya 6,5 miliar itu Ibu bisa bangun jalan yang lain tuh yang di selfie becek gitu ya. Tapi yang mana dulu yang prioritas? Oh, ini jalan protokol. Provinsi belum sempat nangani. Udah deh kita handle dulu. Nah, semoga nanti udah nggak ada banjir lagi di Pasar Badak. Tinggal nanti para pedagangnya dijaga, dirawat supaya nanti buang sampah. Ada apa sih? Kulit manggu berantakan di situ, kulit durian ayah digorong-gorong. Tapi gorong-gorongnya sekarang kita pakai yudik. Jadi yudik itu sistemnya ya sistem beton ya, jadi nggak bisa sembarangan nanti buang sampah. Nah, kembali lagi ini ke tadi sudah jelas banget. Mudah-mudahan warga Pandeglang juga memahami tadi Ibu katakan bahwa semua jalan itu ada kewenangannya masing-masing, baik pusat, provinsi, bahkan kabupaten dan desa pun harus punya tanggung jawab juga, Bu, ya. Dan kembali ke pemerintahan, Bu. Efektifnya sebuah pemerintahan itu khususnya para kepala dinas, camat dan beberapa OPD yang selama ini menjadikan isu yang terus berkembang, Bu, ya. Ada banyak rangkap jabatan, camat ini masih PLT apa PLH lagi. Itu Ibu untuk menyikapi supaya idealnya sebuah pemerintahan yang efektif kan semua itu harus ada, Bu. Iya. Tapi kenapa dikosongkan gitu loh, Bu? Nah, kemarin kan sudah kita isi semua. Sisa tinggal 1 nih. Karena setiap pejabat itu ada masanya, ada usia paripurnanya begitu ya. Jadi 1 dilantik 5, kosong lagi besok pensiun, kan nggak mungkin Ibu tiap bulan pelantikan gitu. Nah, pertama pada saat itu juga kosong 13 kepala dinas. Saat itu Ibu sedang kosong-kosongnya Ibu ikut pilkada. Nah, di aturan di undang-undang pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya tuh 6 bulan sebelum Ibu mencalonkan dan 6 bulan setelah pelantikan Ibu baru boleh melantik. Aturannya tuh Ibu udah nggak kuat padahal ya, pingin merombak kabinet.
Jadi itu ibu pegang aturannya. Kecuali kepala sekolah. Kalau kepala sekolah kan urgent ya. Kalau kepala sekolah tuh harus mengurus siswa cetak generasi emas. Nah untuk ya di level-level eselon 2, eselon 3 ibu harus menunggu sabar. Nah, kemarin sudah kita isi semua. Baru kita isi kemarin gitu. Ada lagi yang 01 gitu. Semuanya dulu di PLT kan karena ibu pikir harus diisilah oleh yang definitif. Jadi PLT dulu. Biasanya PLT itu diisi oleh pembina wilayah. Nah, sekarang udah ibu lantik semua cakep. Kemarin sudah terisi semuanya. Nah, Cibaliung kosong. Nah, nanti kita lihat lagi siapa. Sementara kosong nanti nggak bisa gajian. Jadi harus ada PLT dulu. Karena tidak ada PLT-nya, anak-anak ibu nggak bisa gajian di Kecamatan Cibaliung. Nah, ibu nanti akan memberikan surat keputusan Bupati pengguna anggarannya siapa sementara PLT camat itu supaya nggak ada kekosongan kepemimpinan di sana. Insya Allah ibu nggak akan main-main. Apalagi kemarin Doni bilang direktur rumah sakit. Baru saja Bang mau tanyakan ini. Direktur rumah sakit ada permainan, ada apalagi katanya jual beli jabatan, terus ada ngawal proyek. Tuh kalau Anda nggak ngerti kan Anda juga yang malu. Mendingan kita tanya di ruangan bermartabat. Jujur dari tadi sebenarnya pengen memotong kalimat Ibu, kenapa saya mulai dari pemerintahan, dari kepegawaian, bagaimana sistemnya. Awalnya Bang Gus mau tanyakan apakah sudah tepat kebijakan keputusan Ibu untuk jabatan-jabatan tersebut, karena ada beberapa polemik di warga, terutama tentang rumah sakit. Tapi Ibu udah duluan, coba jelaskan. Iya, kadang-kadang tuh anak-anak ibu yang ibu sayang itu ini bagus, pinter-pinter, cuman bersuaranya di tempat lain, di jalanan kan nggak mungkin ibu respons. Kalau bersuaranya di sini, di tempat moderat nih. Tempat-tempat yang moderat kan ada hak bertanya, ada hak jawab gitu ya. Kalau ibu nggak akan mungkin main-main, sisa ibu 2 tahun lagi kepotong lagi jabatan ibu, harusnya sampai 2026 nih ibu. 2024 udah habis ya, udah deh terima. Memang ini takdirnya seperti ini. Karena ada undang-undang yang menaungi bahwa ada pilpres, ada pileg serentak di Indonesia. Lalu ibu sampaikan, jadi hasil kita kerjasama sama lembaga administrasi negara. Jadi di rumah sakit itu ada 4 yang daftar. Yang pertama rating tertinggi itu inisialnya E, paling tinggi tuh di 88, sekian persen. Di bawahnya perempuan lagi, inisialnya T. Itu ranking kedua itu, memenuhi syarat si E itu 88 sekian. Rating keduanya itu T, memenuhi syarat 60, sekian. Rating ketiganya dokter. Keterangannya di situ kurang memenuhi syarat, nggak bisa masuk tuh. Di bawah 50 mau ibu lantik, mungkin gitu ya. Ranking ketiganya lagi dokter lagi, di bawah 40% nilainya. Nah ibu sampai pelantikan kemarin, ini sama dengan sekolah kan. Rumah sakit ini kan organisasi yang sangat-sangat genting, nggak bisa lama dia kosongnya. Jadi sementara saya sampaikan pada pelantikan ada Wakapolres, ada Kajari, ada Ketua Pengadilan. Ibu Kajari, sementara karena ada 2 dokter yang belum lulus harus dievaluasi lagi penilaiannya. Sementara saya isi oleh para medis. Jangan memalukan saya kau ya, Mrs. E, karena di situ masalah nyawa, masalah akselerasi angka kesehatan masyarakat gitu ya, untuk bisa naik derajat kesehatan masyarakatnya. Sementara kau isi di situ sebelum kedepannya diisi oleh dokter. Kita nggak tahu dokter yang 2 ini kah atau dokter yang lain lagi yang daftar nanti. Kan kita buka lagi seleksi itu. Begitu. Jadi kalau nggak tahu nanti kan tersesat dan menghabiskan energi dan membuat gaduh. Kalau berita yang membuat gaduh kan yang rugi kita semua. Kita makan di sini, ya istri kita orang sini. Iya, bernaung rumah kita di sini. Masa kita mau buat gaduh sih? Dan suara keluar jadi kurang bagus. Sementara kita sedang lobby-lobby konstruktif agar program-program turun. Semua yang memenuhi syarat dari lembaga administrasi negara, semua itu yang saya lantik. Nggak ada di luar itu.
Kayak Ibu gitu. Saya ingin bicara semua kementerian. kepala dinas kita tuh yang punya sepak terjang, yang profesional, yang punya menyumbangkan integritasnya, loyal, dedikasinya tuh saya perlu karena organisasi ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak ada istilah jual Beli jabatan, apalagi tuh. ya. Oh, jaga proyek. Buku tahun ini nggak ada proyek, kemarin tahun lalu ada proyeknya, ngawal proyek gimana gitu tadi ya. bicara tentang pegawai negeri, itu kan mungkin ada dari pusat. Nah, untuk P3K-nya ini jadi ramai juga Bu ya. Iya. Karena konon yang sudah di SK-kan saja itu belum kegaji katanya. Iya, Sekarang juga lagi. iya. Gimana coba Ibu Nah, menurut pandangan? jadi saya kan Bupati Wali Kota yang komplain nggak saya aja. Kita mau udah girang nih. Kemarin saya ngusul 5.000 lebih, 7.000. Dikasih kuota 5.000, kita udah girang. Kan kita pikir kan yang bayar pemerintah pusat. Betul. Udah gitu ayo belajar nak ya, karena udah nggak bisa titip-titip lagi. Ternyata yang lulus hanya 1.409 apa kalau nggak Yang kemarin salah. itu ya. Ujug-ujug yang bayar kita, yang teriak bukan Bupati Pandeglang aja. Bupati seluruh Indonesia, karena dari DAU yang ada yang dikirim oleh pemerintah pusat itu saya harus membagi kan. Ini menarik Bu ya, karena warga Gitu. kebanyakan ya mungkin termasuk Bang Kumis bahwa anggaran untuk gaji itu kan yang tanggung jawab. Dan juga memang Ibu ya ternyata sebenarnya pusat juga di situ. Oh, pemerintah pusat yang membayar gaji-gaji PNS itu pemerintah pusat. Jadi kalau ada tambahan lagi CPNS nih, rekrutmen. Nanti nambah kita misalkan 400-500 itu nanti DAU kita bertambah karena ada pegawai negeri sipil yang bertambah di Kabupaten Pandeglang, ke guru kah, ke sektor nakes kah, begitu ya, atau di teknik-teknik yang lainnya, di OPD yang lain. Nah, ternyata pas P3K ini wah buradul. Karena kan ada Covid mungkin ya, pemerintah pusat kan pendapatan negaranya berkurang, dari hal-hal yang lain semua berkurang, saya memaklumi. Nah, tahun depan mau ada lagi dengan catatan Bupati Wali Kota melalui kepala-kepala BKD-nya, BKPSDM namanya ya. Itu menolak apabila nanti dibebankan kepada pemerintah kabupaten kota se-Indonesia. Ampun gitu kan. Sementara kan kita mau membangun jalan, kesehatan, pendidikan. Nah, ditambah beban yang ini dari mana? Nah, kita aja mau bayar nih September ini. Yang CPNS, yang P3K Oktober. Ya duitnya kita bagi-bagi. Yang ngalah-ngalah ada TPP-nya pejabat-pejabat juga yang kita stop dulu untuk bisa menghandle ini. Kelabakan semua bupati wali kota se-Indonesia. Yang Pandeglang sudah bisa menggaji walaupun Oktober ya P3K, CPNS di September ini. Ada Kabupaten Serang malah tahun depan. Jadi masih bersyukur lah. Kasihan lah sama Irna sama Tantoni, bener-bener loh kerja buat rakyat masyarakat Pandeglang. Yang belum dibangun sabar sister, brother. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu ya. Ini yang paling jadi akhir-akhir sebulan ini, walaupun sebenarnya Bang Kumis dengan Ibu dengan ini juga udah sering Bang Kumis sampaikan, dan Bang Kumis sendiri sudah sering mempertanyakan tentang kebijakan tentang sepeda listrik gitu loh. Dan sampai hari ini tetap itu menjadi satu polemik. Jadi ini masyarakat ya, ini jangan dipolitisasi. Jadi tuh RT RW tuh kerja siang malam kayak bupati malah. Digaji juga enggak sama kita. Sebetulnya ini tinggal timingnya. Kemarin-kemarin tuh yang dapat kan madrasah 6 miliar tuh. Biar Anda tahu loh. Itu guru-guru merasa kita bantu sampai atlet-atlet, lalu juga masuk di KONI ya. Ya atlet kita yang disabilitas, pramuka, mana lagi tuh? Banyaklah Basnas, ke guru-guru, apalagi ya hibah-hibah tuh. Ke pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah tinggal timingnya nih bagian si RT RW. Karena apa, setiap hari kan mobilisasinya luar biasa. Kadang-kadang malah raja tombok. Insentifnya kita akan naikkan. Nggak wajar di situ. Lalu apakah operasionalnya? Nah nggak semuanya sepeda listrik. Maunya mereka apa? Untuk bisa membantu kami nih melayani masyarakat. Semua kepala desa ampun tobat kalau nggak ada RT RW. Tapi RT RW nggak diapresiasi, nggak diberikan penghargaan oleh kita. Nah, manakah yang memang zonasinya mau sepeda listrik? Silakan usulin. Ada yang mau handphone, oh, alhamdulillah. Nah, ada juga guru ngaji kita bantu hibah. Kan masyarakat nggak tahu guru ngaji dikasih, semua dikasih. Yang belum itu adalah RT RW.
kader, linmas itu belum dikasih sama sekali. Nah, Ibu selalu memberikan bantuan-bantuan itu seperti PKH, pendamping program keluarga harapan. Ibu kasih motor, Anda nggak tahu kan? Karena ini dipolitisasi karena mau pileg, mau pemilihan legislatif, terus mau ya pesta demokrasi, janganlah. Nah, Itu ini kita yang semuanya mungkin untuk kepentingan rakyat masyarakat. Terus apa lagi? Supaya maksud saya supaya lebih jelas, karena Bang Kumis pun walaupun ya jujur kan sering ketemu sama Bentar dulu, ibu ya. guru-guru ngaji Ibu mau Betul kasih loh. sound system karena Jadi- biar dakwah untuk membantu mencetak anak-anak generasi yang Qurani Justru di gitu kan. publik, Bu, ya, tentang sepeda listrik ini akhirnya Bang Kumis bagaimana sepeda listrik akan berjalan kalau jalan sendiri rusak, dan ini ternyata ya sepeda listrik itu tidak untuk semua harus sepeda listrik, Bu, ya, begitu kan, sesuai dengan kebutuhannya, Bu, ya. Iya. Dan nanti kepala desanya RT RW tuh nggak main-main ke kecamatan yang lain. Mereka tuh ngurus di RT itu aja. Jadi membantu kepala desa untuk melayani masyarakat di RT tersebut, di RW tersebut. Nggak jalan-jalan ke tempat-tempat sawah yang jalan ledok-ledok enggak. Sehingga mereka bisa membantu kami untuk mendistribusikan elektronik KTP, surat kematian, akta kelahiran dan sebagainya, untuk ngurus mau nikah dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa bersemangat membantu kita. RT RW ini animo masyarakat nggak mau jadi RT RW karena nggak ada penghargaan, nggak diapresiasi oleh pemerintah pusat. Jadi main comot aja RT RW-nya. Coba kalau kita berikan penghargaan. Nah, timingnya tahun ini kita berikan penghargaan untuk mereka, insentif nambah, dan operasional mereka apa maunya kan sesuai kebutuhan mereka. Kan yang mengusulkan mereka, maknya Ibu langsung ayo kamu mau ini ya, ayo usulkan ini. Enggak lah, mereka yang mengusulkan melalui ketua RW-nya kepada kami. Kami data untuk kami nanti jadikan bahan pertimbangan kami untuk merealisasikan. Jadi RT RW, ya Allah, mereka harus betul-betul menjadi garda terdepan. Lalu penghargaan kita nggak ada sama sekali. Nah, timing baru sekarang. Mau kader maunya apa? Handphone, kita belikan dong handphone kalau dia mau. Karena apa? Koordinasi dengan bidan desa, koordinasi dengan kepala puskesmas, ngerujuk pasien. Gimana kalau ditelepon nggak bisa dihubungi kan? Kita nggak semuanya pegawai negeri sipil, enggak, tapi relawan-relawan simpul-simpul kita yang membantu kita. Kalau kita gaji semua mereka UMK 2 juta, 3 juta, 2 juta sekian ya, nggak ada anggarannya. Nah, mereka ada relawan-relawan tangguh yang juga harus kita perhatian. Ini juga nanti pendamping-pendamping PKI ada yang dikasihkan laptop. Nah kan, semuanya dibantu, kami tidak. Padahal mereka juga pendamping-pendamping sosial itu yang dapat motor tuh nggak terekspos aja. Coba kalau terekspos pasti marahan. Oh, Ibu pilih kasih ya. Sekarang mau dikasih laptop, kan mereka mendata masyarakat miskin kami supaya mereka masuk data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau ada masalah tentang kemiskinan, tentang musibah itu kami bisa cover sakit. Nah, mereka-mereka itu harus diberikan apa ya? Sarana prasarana untuk bisa ngupdate data, ya input data. Nah, yang bagian laptop, cuman karena gaungnya kurang seksi. Ini sepeda listrik, naonan jalan rusak, atau jalannya dibangun, Bang Kumis. Sepedanya ada buat mereka sepeda listrik, kan nggak kudu digenjotnya. Kudu digenjot, lamun motor pun mahal. Tambah mahal. Terus mereka bayar bensin dari mana? Nggak akan mungkin bisa kebayar bensinnya. Kalau sepeda listrik kan tinggal dicas, lalu digenjot. Kalau ada tanjakan, atau wayahna tuntun heula ge, hemat-hemat. Sambung lagi, bisa nganter ke rumah-rumah. Bu, ya Bu, kamari surat akta kelahiran kakakna, aya perubahan pindah domisili. Ya Bu, karena kami harus antarkan ke tempat, bukan mereka yang datang ke RT RW. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan dibuat blunder begitu ya. Ada anggaran-anggaran katanya pemborosan. Saya rasa tidak pemborosan. Selama ini katanya bupati sama wakil bupati pelit kepada RT RW. Nah, sekarang saatnya mereka, usulan mereka kita akomodasi. Ini dari 2019 usulan mereka. Betul. Tapi kan COVID, ada tsunami, tuh 2018, maklum dong kondisi kita. Terus ada COVID, sabar. Nah sekarang jalan dibangun,
sebahagian nanti kita tuntaskan ya. Jadi hutang ibu mudah-mudahan sih 2 tahun ini bisa selesai jalan kabupaten. Jalan yang ledok-ledok tanya sama kepala desa. Ya, berarti jalan Irna apa jalan Jaro gitu. Pasti ibu juga mendengar Bang Kumis sendiri ya merasa bangga nih terhadap Pandeglang tadi di saat Ibu terima kasih loh Bang Kumis. Ya, saya kasih bocoran, tapi kayaknya ibu juga udah tahu karena di saat pontang-panting ekonomi seperti ini ternyata di Pandeglang mewakili juara desa terbaik. Bahkan ini mau ke tingkat nasional. Doain ya. Desa Bandung yang kemarin Banjar juga sudah direview kepala desanya dan berharap desa-desa lain Wahyu kepala nah desanya. Pak Wahyu untuk bisa terutama BUMDes yang selama ini tertidur gitu ya. Ya doain ya nanti BUMDes juga yang mengelola nanti program sembako bantuan pangan non tunai. Jadi nanti kalau ada agen-agen laku pandai dan lain sebagainya kerjasamanya dengan BUMDes ya, kita sedang perkuat nih kelembagaannya. Doain Bang Kumis supaya derajat kesehatan masyarakatnya semakin baik. Puskesmas hampir 75% sudah kita bangun rehab baru. Ada sebagian tinggal ya 11 puskesmas lagi yang kita belum rehab baru. Lalu juga sekolah-sekolah ya sudah semakin baik. Jadi ada kalanya sih sekali-kali gitu lihat dicek yang sudah kami bangun, yang sudah kami lakukan pemeliharaan. Bagi yang belum dibangun sabar. Insya Allah akan menjadi tugas kami untuk merealisasikannya gitu. Oke. Terima kasih Bang Kumis. Pemirsa, itulah bincang-bincang santai di saat sore sebenarnya dengan Ibu Haja Irna Narulita, Bupati Pandeglang, dan berharap informasi ini menjadikan sebuah referensi ke semua pihak, terutama kepada warga yang memang ada beberapa kebijakan yang jadi polemik. Nah, seperti inilah ternyata nggak susah kok ketemu sama ibu. Kayak Bang Kumis nih, Ibu di terbuka, lapangan. welcome tadi itu. Di sinilah tempatnya, bukan menjadikan satu berita Oh yang iya liar, iya ya. iya iya benar. Oke, Ibu. Terima kasih kan jadi ada Terima kasih. jawaban Nah, nih. seperti ini. Bang Kumis nanya, dia dijawab seperti itu. Iya. Dan mungkin Tabayun akhirnya kita. oke Bu. Nuhun Bang Terima Kumis kasih, Bu. berbagi. Terima kasih jadi corong kami membantu mengedukasi masyarakat. Oke. Salam sehat. Waalaikumsalam. Oke, cukup. Makasih loh Bang. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.